Pagi semuanya. Pagi Kak. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah siap mulai belajar? Ya Pak. Sebelumnya ucapkan terima kasih atas kesigapan kalian yang sudah mempersiapkan media belajar untuk pada kesempatan hari ini. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Oke, kita sebelum belajar, kemarin mau tahu dulu kehadiran kalian. Siapa yang juga masuk dan siapa yang masuk? Baik Pak. Ahmad Rizky Maujan, Baik Pak. Alia Enda, Armi Zura, Al-Zarifa, Maisha, Muhammad Rasya, mana? Alfa sakit izin? Iya. Oh, sakit. Oke. Sebelum kita pembagian modulnya, ada hal yang ingin Pak Farid sampaikan juga terkait pembelajaran hari ini, biar kalian tahu dan paham apa tujuan kita belajar hari ini. Nah sekarang di sini tujuannya yaitu untuk mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan. Nah sekarang kalian mengamati dengan praktikum dengan alat-alat yang sudah tersedia, bagaimana kita mengkaitkan dengan momen gaya yang sebelumnya kita udah sedikit ya secara teori udah kita pelajari. Tapi secara turun-temurun rumus, bagaimana cara aplikasi ke kehidupan sehari-hari, kemudian juga pendalaman materi itu belum. Nah, kemudian memahami penerapan keseimbangan benda titik dengan konsep momen gaya, ya, menemukan persamaan alternatif momen gaya dan mengaplikasikan persamaan untuk memecahkan masalah dan dalam bentuk pemecahan masalah, ya. Nah, tapi lebih lanjut kita akan melihat video ini. Tolong saksikan bersama-sama. Baik Pak. Oke. Itu alat apa? Kunci Pak buat Kunci. Baut? Baut. Ya. Di situ perbedaannya apa? Kunci satu dengan kunci yang kedua? Kunci dua kunci. Hah? Satu kunci. Kenapa? Ujungnya Pak. Ujungnya. Selain itu? Panjangnya. Panjangnya. Oh panjang. Nah, di sini ada nanti sebagai simulasinya salah satu alat peraganya. Mungkin selain apa ini namanya? Kunci apa? Kunci Inggris. Kunci Inggris. Selain kunci Inggris, ada pesawat sederhana. Maksudnya adalah alat yang bisa mempermudah pekerjaan yang lain. Ya. Selain ini kira-kira apa? Selain kunci Inggris? Palu Pak. Palu. Ya. Oh iya. Ini mau pegang. Ya. Ya. Kebetulan Ini Pak, palu fungsi untuk apa? Untuk apa? Memukul paku Pak supaya tertancap pada. Oke. Ini memukul palu. Palu memukul paku. Ya. Ini bagian untuk memukul. Ini bagian untuk apa? Ya. Mencokel. Mencabut Nah, Pak. mencokel sama mencokel paku sama mencokel ban, kira-kira konsepnya sama nggak? Sama Pak. Sama. Ya. Oke. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita ada praktikum. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih rumus lagi, kita praktikum. Oke. Nah, sekarang sesuai kelompok ini yang hadir ada berapa? 22. Oke, 22 pas banget. Untuk 5 kelompok, berarti kelompoknya ada? Ada yang 5, ada yang 4. Ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Nah. Jadi untuk pembelajaran hari ini paham apa yang mau kita pelajari? Oke, kelompok 1 5 orang. Oke, kelompok 2 4 orang. Kelompok 3 4 apa berapa? 5. Oke, 1 2 3 4 5. Kelompok 1
Kelompok 1, silakan dibaca dulu bersama kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini berdua. Masing-masing udah dapat modelnya kan? Udah. Coba, Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 3 menit sampai 4 menit sampai 5 menit untuk memahami modul yang sudah Bapak kasih. Ya, simulasi dari benda 3 dimensi. Ini yang 5×4, ini yang kubus. Jika kalian sudah paham, silakan ambil bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan. Ada kalau dari tengah bebannya 100 gram. Ini 50 sama 52 ya. Atau kalian mau yang berapa? Kalau kita berapa? 150. Gimana? Kita tambahin yang 50. Gimana? Ambil kencang 45, 30. Ya. Jadi kalian atur perutnya. Kemudian bilangnya kalian sama ketegangannya ya. Kemudian nanti tetap bebannya di ujung, talinya aja yang dipindahin. Tapi sebetulnya tetap 33. Coba, boleh sekarang presentasikan. Presentasikan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian titik XY-nya di mana? Coba, X0 Y0-nya. Jadi persegi panjang. Salah satu boleh perwakilan Arni atau Medea. Tulis panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke. Ini dia. Coba dulu ya. Itu apa tadi tuh? Ayo. Kamu dari situ. Dia yang tulis. Perhatikan semuanya. Coba. Panjangnya berapa? Yang kedua persegi panjang, panjangnya ada 8 cm sama lebarnya 4. Gambar coba persipannya yang gambar dulu. Biar tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gambar aja persipannya. Nah. Panjangnya berapa? 8 cm. Lebarnya 4. Oke. Terus nyari tadi apa? Kalau 2 dimensi, kalau ini kan ada X, ada Y. Kalau 2 dimensi XY. X-nya berapa, Y-nya berapa? Tadi rumusnya udah ketemu kan? Nih kalian sendiri mungkin tengah-tengah itu sama dari panjang. Berarti kalau itu oke. Nah, udah ketemu kan? X-nya berapa? 4. Y-nya? 2. Coba perhatikan semuanya. Kalau misalkan kita tarik diagonal, setengahnya dari 8 kan di sini. Ya kan? Setengahnya dari 4 boleh di sini kan? Coba sekarang kertasnya bolongin dengan benang sama jarum. Kalian gantung. Apakah benar seimbang atau tidak? Paham nggak maksudnya? Nah, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Coba presentasikan. Itu kamu bikin alasnya berapa? Boleh di sini mungkin? Di sini. Oke. Perhatikan. Ya. Jadi di sini kalau kita bikin bendanya itu tabung. Tabung itu tuh benda 3 dimensi. Dia mempunyai volume. Tabung ini ada alasnya berujung lingkaran, sama ini ada tingginya. Di sini tingginya. Perhatikan. Di sini lingkaran kita ukur panjangnya itu ada 6 cm. 6 cm itu kan merupakan diameter atau X-nya. Berarti titik beratnya setengah kali X. Oh ya, Mbak Isya, boleh di depan?
Paham ya? Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Perhatikan. Kelompok yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan jangan blokingnya, Reza. Boleh di pojok. Nah, Bayu. Oke. Jadi di sini kita Perhatikan. Perhatikan semuanya kelompok 3. Jadi di sini kita ada paku sama palu yang pakunya itu mau ditarik sama pakai palu. Ini ada dua. Yang pertama itu yang ditarik dari tengah, palunya ditarik dari tengah, sama ditarik sama dari ujung. Ini yang ditarik dari titik tengah. Itu agak lebih sulit karena terasa lebih berat dan membutuhkan gaya yang lebih besar. Gimana? Kalau yang ditarik dari tengah itu terasa lebih sulit Pak, karena membutuhkan gaya yang lebih besar. Oke, berarti semakin dekat ke titik tumpu semakin Membutuhkan gaya yang semakin lebih sulit atau semakin mudah? Semakin sulit. Coba kalau gimana tadi? Terus? kalau dari sini Ya. Kalau dari tengah, membutuhkan gaya yang besar Pak. Ya. Kalau dari sini dari atas dari ujung itu gampang Pak. lebih mudah karena jauh dari titik tumpu. Oh, itu sesederhana itu. Ya. Oke, itu mengenai tentang momen gaya. Ulangi lagi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, apabila menarik paku dengan palu yang ditarik di tengah akan terasa lebih berat dan membutuhkan gaya yang lebih besar. Ya. Sedangkan jika menarik paku dengan palu yang ditarik di ujung akan terasa lebih ringan karena jauh dari titik tumpu atau paku tersebut dan tidak memerlukan gaya yang lebih besar. Oke. Boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, kesimpulan, jika gaya besar, ya, ini gayanya besar, ya, ini besar berarti di tengah. Jarak titik poros apa? Jarak titik poros, jarak ketiga dalam titik poros dekat, berarti kecil kan? Nah, jarak titik gaya terhadap titik poros itu dekat, atau bisa dengan artian adalah kecil. Besar, kecil, sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik kan? Gaya yang besar ternyata jarak titik porosnya terhadap titik gaya atau titik dalam titik poros kecil. Paham? Nah, maka besar momen gaya besar. Oke, sekarang yang kedua, jika gaya tarik kecil, ya, ini di ujung lah ya, di ujung. Jarak titik gaya terhadap titik poros jauh. Jauh artinya lawannya dari kecil besar. Gaya kecil, jarak jauh atau besar. Berbanding terbalik atau sebanding? Berbanding terbalik dong, ya kan? Nah, maka besar momen gaya kecil. Kemampuan dalam memutar gaya adalah kecil. Oke, sekarang dari sini mana yang sebanding, mana yang berbanding terbalik? Gaya dengan jarak titik poros berbanding terbalik atau sebanding? Berbanding. Oke. Besar gaya berbanding terbalik dengan apa? Halo? Gaya. Dengan dengan jarak. Oke, berarti di sini ditulis di sini adalah F sama dengan 1/L. Berbanding terbalik kan? Iya. Gaya berbanding terbalik dengan jarak.
Paham? Ah. Ini arti dari berbanding terbalik. Secara matematisnya F sama dengan 1 per L. Oke? Oke. Nah, lalu gaya kecil. Momen gaya kecil. Gaya besar, momen gaya besar. Sebanding atau berbanding terbalik? Banding. Sebanding. Oke. Besar gaya sebanding dengan besar momen gaya dengan besar momen gaya. Berarti kalau sebanding, halo. Kalau sebanding, F sebanding dengan T, torsi. F sama dengan 1 per L, F sama dengan 1 per G sama dengan T. Ya kan? Iya. Berarti kalau digabung, penggabungan dari kesimpulan F sama dengan 1 per L dikali T. Ini bisa jadi F sama dengan torsi per L. Gaya sebanding dengan momen gaya, tetapi berbanding terbalik dengan jarak gaya terhadap poros. Paham? Kalau matematik seperti ini kan bisa aja. Ini misalkan 4 sama dengan 8 dibagi 2. Untuk mencari torsi atau momen gaya gimana? Torsi dengan F kali L. F dikali L. Ini rumus momen gaya. Paham? Oke. T adalah momen gaya atau torsi. F adalah gaya tekan atau gaya dorong. Dan L adalah jarak titik gaya terhadap titik poros. Jarak titik gaya terhadap titik poros. Paham? Asal rumus dari mana? Dari hasil pengamatan kalian. Paham? Nah, pengamatan kalian dari definisinya kemampuan sebuah gaya dalam menggerakkan benda. Kalau jauh ternyata mudah, kalau dekat ternyata susah. Paham? Mudah artinya gaya kecil, susah artinya gaya besar. Paham? Silahkan dicatat. Oke, untuk selanjutnya kelompok 4 coba presentasikan. Perhatikan coba kamu presentasi. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 bakalan ngejelasin tentang keseimbangan dua benda pada benda tegar. Nah, pertama yang kami ukur itu masa bebannya itu berbeda antara yang A dan B. Terus yang masa beban A itu 50 gram atau 0,05 kg. Terus yang masa beban B-nya 100 gram atau 0,1 kg. Jika Nah, untuk mencapai kesetimbangan, di sini jarak beban titik A atau yang 50 kg itu 14 cm atau 0,14 meter. Terus yang jarak beban B atau yang 0,1 kg itu jaraknya itu 10 cm atau 0,1 meter. Perhatikan. Gimana? Ulangi lagi. Ketika bebannya yang lebih kecil atau 0,05 kg, jarak dari titik poros ke titik bendanya itu lebih jauh, yaitu 0,14 meter. Terus ketika masa bebannya 0,1 kg atau lebih besar dari si 0,05, jadi jarak titik poros ke titik benda itu lebih dekat, yaitu 0,1 meter. Oke. Paham? Bisa? Oke. Sekarang kita ke aturan perhitungan momen gaya. Ya. Kalau tadi kelompok 3 belum mengenal arah putar gaya, kalau misalkan dua benda atau dua gaya itu kalian harus tahu arah putar gaya. Oke? Oke, coba perhatikan. Baca nomor 1. Jika arah putar gaya sama dengan arah jarinya, maka nilai F gaya sama dengan positif.
jika ada tukar gaya berlawanan dengan arah dan jauh, maka nilai F gayanya negatif. Negatif. Tiga. Kemudian dikatakan dalam keadaan seimbang atau gram, artinya jumlah torsi yang bekerja pada titik tersebut nol. Oke. Tadi kalau seimbang diam kan? Enggak gerakan, enggak gerak kiri kan? Ya. Oke. Sekarang kita ke aturan momen gaya. Ini Bapak mau menggambarkan tadi. Oke. Tadi yang di sini beratnya berapa? 100 gram. Oke. Yang di sini 50 gram. Oke. Tadi jaraknya di sini berapa? Jaraknya berapa? 10 cm. Yang jadi pertanyaan, halo. Ya, Pak. Yang jadi pertanyaan, ini kalau misalkan dibikin soal. Kalau misalkan dibikin soal, berapa jarak 50 gram dari titik poros biar seimbang? Oke? Turunan rumus, asal muasal rumus itu biar kalian paham perhitungannya. Nanti endingnya kalian harus tahu bagaimana bikin soal, bahasa penggunaan dalam deskripsi soal itu seperti apa. Paham ya? Tugas kalian. Nanti hasil praktikum kalian dibikin soal. Oke? Nanti pas ketika udah kelompok 5 presentasi, nanti ada kuis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siap nggak siap? Bisa nggak bisa? Maju ke depan. Oke? Berapa soal, Pak? 1 soal doang. Oke? 1 soal buat rame-rame. Kalau anak soalnya anak beranak bercucu. Oke, kembali lagi ke sini ya. Perhatikan dulu. Iya. Antara 100 gram sama 50 gram. Iya, Pak. Oh jangan kita perhatikan. Antara 100 gram sama 50 gram. Secara logika mana yang lebih berat? 100. Kalau 100, lihat jam. Tadi kan aturannya jika searah jarum jam, gimana? Positif. F-nya positif. Kalau berlawanan, negatif. Jam bergerak kemana? Jatuh. Hah? Bergerak ke kanan. Kalau kiri berarti negatif, berlawanan. Oke. Kata kuncinya kalau searah positif, berlawanan negatif. Ingat ya komitmen itu. Oke. Cara logika. Jarum jam bergerak ke kanan kan? Ya. Oke, berarti kalau kanan positif, kalau kiri berlawanan negatif. 100 gram. Efek dari 100 gram ini, benda ini bergerak searah atau searah atau berlawanan? Berlawanan. Berarti F di sini adalah W. Berarti kalau berlawanan negatif atau positif? Negatif. Berarti negatif karena berlawanan. Paham? Saudara ini. Jaraknya, ingat, kalau jarak itu tidak mengenal negatif atau positif. Oke? Kalau gaya itu karena berupa besaran vektor, jadi harus tahu arahnya kemana. Jadi positif atau negatifnya harus diperhatikan. L ini katakanlah F1, W1, ini L1, 10 cm. Ya. Sekarang benda yang di kanan, porosnya di sini. Efek dari berat benda ini akan cenderung bergerak ke kanan, berlawanan atau searah? Apa? Searah. Berarti searah positif atau negatif? Positif. Di sini adalah F2. W2-nya adalah 50 Newton. Ini positif karena searah. Lantas berapa L2-nya? Ingat, ini diam. Oke? Kalau diam berarti gimana? Jumlah torsi pada titik tersebut sama dengan 0. Torsi di titik O atau di pusat, di pusat berarti 0. Ini torsi 1 ditambah torsi 2, ya kan? Ini 0. Kenapa 0? Karena diam seimbang. Torsi 1 berarti F1 dikali F1. Paham? F2 berarti di sini ya nanti untuk minusnya di akhir. F2 dikali F2 ini kan secara rumus doang. Oke? F1 nilainya
min ini kasih 100 aja ya. Dan nanti konversikan masuk ke dalam sentimeter. Oh iya. Oke. L-nya 10. Ini M2-nya berapa? 50. L2-nya yang dicari. Paham? F1-nya masih 1000. Pak? 100 F1 kan sebenarnya masa. Ya. Gak apa-apa. Ini kita pakai masakan tuh G gravitasi. Nanti bisa dicoba juga. Oh Oke. iya. 100 dikali 10 min 1000. 50 L2. Pindah luas ya. Jadi 1000 50 L2. Berarti L2-nya adalah 1000 dibagi 50. Berapa? 200. Berapa? 20 Pak. 20 cm. Berarti jarak ini adalah 20 cm. Paham? Paham ya? Ini satu gaya, satu benda. Ini dua benda, dua gaya, dua momen gaya. Paham? Silakan tulis. Ayo perhatikan dulu ya kelompok 1, 2, 3, 4. Halo. Coba silakan. Sebentar, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai para momen gaya dalam mempengaruhi keseimbangan benda. Ayo. Ini ada tali disebutnya 45 derajat. Kalau misalnya bebannya 50, itu talinya kendor. Terus bebannya ditambah 50 lagi jadi 100 gram. Ini talinya makin kencang. Nah, kalau bebannya ditambahin lagi, talinya kencang lagi. Kenapa kira-kira? Kan nggak tanya. Kenapa kira-kira? Kenapa ya? Kok bisa talinya makin kencang? Karena talinya makin, oh iya, makin dekat sama titik. Hah? Iya, Apa? benar. Makin dekat sama titik ini. Apa? Perasaan tadi bukan Ya. gitu. Oh iya. Itu jawaban secara aturan momen gaya menurut itu tadi dari kelompok 1, kelompok kelompok 3, kelompok 4. Itu sebenarnya gimana tadi kalau semakin dekat tadi suara kurang? Semakin dekat semakin sulit, Pak. Ya, kayaknya semakin besar kan? Hah? Kayaknya sedikit. Ya, gaya momennya besar kan? Apa? Semakin berat massa bendanya, maka jarak titik yang terhadap titik bolos akan semakin kecil. Oke, itu berarti kalau semakin dekat berarti Makin semakin dekat sama poros, besar dong gayanya. makin besar gaya tegangan tali karena lebih dekat sama poros. Iya, tuh sebenarnya. Paham? Sudah jelas. Iya. Ada satu yang belum kita bahas di sini. Itu tali boleh pinjem alat baku ini. Oke, perhatikan. Halo. Oke. Perhatikan ke depan. Ini kan kalau misalkan tali yang sudah dipasang, beban apa? Batang ini akan jatuh kan? Seperti yang tadi di awal ya. Kalau misalkan ini tali ujung, ya kita cukup yang 30 derajat tadi ya. Ini 30, 45, 60. Oke. Ini dari sudut yang terkecil. Ini kemarin membenarkan hasil praktikum yang udah kalian dapetin. Oke. Tapi yang harus kalian ingat, si batang ini pun juga punya massa ya. Massa batang ini kemarin udah kita ukur kurang lebih 20 gram. Ya. Karena ini terbuat dari kayu. Ini 100 gram. Lebih berat kan? Ini 20 gram, ini 100 gram. Oke. Ini kita perhitungannya belum dirubah ke Newton ya. Kalau kelompok 3 tadi 1 gaya, kelompok 4 2 gaya, sekarang kelompok 5 ada 3 gaya. Gaya mana aja? Beban, batang, tali. Tapi ingat, talinya ini membentuk sudut. Bagaimana momen gaya kalau talinya membentuk sudut? Nih.
besar momen gaya jika tali membentuk sudut. Tadi rumus momen gaya awal gimana? F kali L. F dikali L. R, berarti tinggal dikali sin theta. Ya, sudut. Ini kan sudutnya ini. Ini sudutnya kan bentuk ini kan, berarti depan per kiri. Ini kan tali panjang, ya kan? Jadi pakai depan per sin demi depan miring, ya kan? Berarti sin theta depan y miring pegangan tali ya kan? Pegangan tali berarti F. Di sini ada F. Berarti di sini Y per F. Jadi untuk mencari Y adalah F dikali sin theta, ya kan? Ini F-nya ada F sin theta. Tinggal F dikali L. Halo, beda. F dikali L. Paham? Y sama dengan F dikali F sin theta dikali L. Ada tuh F L sin theta. Paham? Karena kan ini ada sini ya. Paham? Oke. Sekarang berarti ingat aturannya. Kalau searah positif berlawanan Negatif. ini hasil pengamatan kalian. Oke? Bisa fokus lagi di sini. Halo. Ada 3 item. Beban, batang, tali. Ingat, si batang ini juga punya W, punya titik berat. W-nya adalah 20 gram. Ini tadi berat beban berapa? Berapa? 50. Ya, 100 gram. Oke, panjang batang ini berapa? Ini panjang batangnya 40 cm. Oke, sekarang 40 cm. Ini ya, 20 cm. Oh iya, 40 cm. Oke, diketahui berat beban WBB berapa? 100 gram. Batang beban ini dicantolin di batang, di ujung atau di tengah atau di mana? Berarti letak titik beban terhadap titik poros itu sama dengan panjang batangnya. Paham? LBB. Letak beban terhadap titik poros. Berarti berapa? 40 cm. Sekarang batang itu sendiri. W batang, WBT. Di tengah-tengah kan? Ingat, tadi benda 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Titik beratnya di tengah. Titik berat batang itu sendiri berarti di tengah. Berat batang apa masanya tadi? 20 gram, ya kan? LBT. Ya, LBT-nya berapa? Bukan LGBT, LBT. Berapa? 20 cm. Berapa 20 cm? Karena dia di tengah-tengah, batangnya 40, berarti 40 cm juga. Oke, setengahnya dari panjang. Kembali lagi ke rumus yang ditemukan oleh kelompok 1. Paham? Berarti setengahnya dari 40, 20 cm. Paham? Ya, fokus ke sini. Perhatikan. Oke, si tali ini kan nggak tahu besarnya berapa, ya nggak? Oke, berarti di sini F tegangan tali yang ditanyakan. Sudutnya tadi itu paling pasang berapa derajat? Hah? Berapa? Berapa sudutnya? 30 derajat, ya kan? Si tali ini dicantolin di ujung, di tengah atau di mana? Berarti sini L tali. Ingat, L tali ini bukan panjang tali, tapi letak si tali itu dicantolkan dalam titik poros. Kalau kita cantolkan titik poros, berarti berapa panjangnya? Tali dicantolkan di ujung. Berapa LBT-nya? LBT kalinya 40. Karena sama panjangnya sama si batang. Paham? Berarti 40 cm. Ingat,
seimbang. Diam kan? Iya. Nah, tadi kalau syaratnya seimbang gimana torsinya? Nol. 0. Berarti torsi di titik 0 sama dengan 0. Berarti torsi beban ditambah torsi batang ditambah torsi tali. Tapi ingat, torsi tali bentuk sudut. Oke, sekarang ingat si beban ini efek dari beban ini, si tali ini bergerak searah atau berlawanan? Searah dalam jam. Berarti plus atau minus? Plus. Berarti di sini plus, ya kan? Si batang, kan ini ada efek berat batang. Searah atau berlawanan? Searah. Berarti masih plus, ya kan? Nah, si tali menggencar ke atas. Berarti searah atau berlawanan? Berlawanan kan? Berlawanan dalam jam. Plus atau minus? Minus. Oke. FBB dikali LBB plus FBT dikali LBT plus F tegangan tali dikali L tali dikali si theta. Ingat nanti ini hasilnya baru dipinta. FBB berapa? 100. LBB-nya 40. E batangnya 20. L batangnya 20. Min F tegangan tali. Ini yang dicari. L talinya berapa? 40. Sudutnya 30. Paham? Ini 0, ini 0. 100 dikali 40? 4.000. 20 dikali 20? 400. Berarti di sini minus ya. Min F tegangan tali 40 dikali 30 berapa? Setengah. 40 setengah? 20. Berarti di sini 4.000 dikali tambah 400? 4.400. Min F tegangan tali 20. Pindah luas ya? F tegangan tali 20 sama dengan 4.400. F tegangan tali jadinya 4.400 dibagi 20. Berapa? 210. Berapa? 220 Newton. Paham? Ternyata gaya tegangan tali yang menyangga si batang sama si beban ini sebesar 220. Paham? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ada satu yang kalian belum temukan. Kalian belum nggak? Ini 220. Berat batang berapa? 1 gram. Berat batang berapa? 20 gram. Berat beban? 100. Ini dari mana? Coba. Ini nanti kalian ketemu rumus praktis. Coba deh. Ini 220. Ini 100. Ini 20. Kira-kira bisa ditarik rumus nggak? Bisa. Apa? Berat bebannya kali 2 bisa ditambah berat batang. Nah, iya. Ini bisa rumus praktis. Ya, ini rumus praktis berarti untuk mengetahui gaya tegangan tali berarti berapa tadinya? 2 kali berat beban ditambah berat batang. Kita buktikan. Berat bebannya 100. Berat batangnya 20. 2 dikali 100 200 ditambah 20 220. Rumus ini kalian yang menemukan. So, tulis silakan. Paham? Jadi rumus itu tidak untuk dihafal, tapi untuk dipahami konsepnya. Paham ya? Rumus konsep torsi kalian paham, rumus praktis kalian paham. Paham ya? Oke, sekarang kita quiz. Waktu azan tadi terpotong. Jadi kita sebagai evaluasi di pertemuan hari ini, rumus praktis yang kita temukan dengan soal yang kedua. Ya, ini sebagai pembuktian. Rumus kita temukan sendiri, kita juga akan membuktikan sendiri. Boleh ambil? Merem.
Ya, nggak ada. Nomor berapa? 32. Absen 32 siapa? Aman. 32. Tapi, Kayaknya ini deh ya, Pana, Pak. oh ya Sabana. Sapana. Mana Sapana? Ini apa tuh? Hah? Oke, stop. Yang lain boleh nyatet ya, silakan. Nah, lihat di soal sudutnya udah diketahui belum? Belum. Tadi sin itu apa rumusnya? Depan per miring. Depannya itu udah diketahui belum? Udah diketahui belum? Enggak. Udah. Serius. Jika diketahui panjang batang AB, panjangnya 4. Ini 4, ya kan? Makanya 10 kg. Jika panjang tali 5, tentukan gaya dalam tali. Ini berapa? Ini 4, ini 5. Ini dari mana? Pitagoras. Oh, Pitagoras. Silakan cari. Tadi kan kalian udah paham. Oh ya 35. Sin adalah depan per 5, depan per 5, depan per miring kan? Nah, kalian tahu-tahu tadi kok jawab itu 3 dari mana? Coba Pitagoras kan? Iya. Pitagoras dulu buktiin kalau itu 3. Bikin segitiga dulu. Oke. Bukti 3 benar? Ya. Oke. Ayo, kemana? Berarti, perhatikan, Newton di sini adalah gram sentimeter per sekon kuadrat, ya kan? Halo. Ini kan sentimeter, ya kan? Nanti gram sentimeter. Oh iya, Intan jadi sekali ya. Tanpa ini pun ini sudutnya ini 90 nih. Iya. 60 berarti ini 30. Berarti ada 2 cara, 30 derajat boleh, pakai sudut depan per miring juga boleh. Ya, ada 2 cara. Konsep menyamakan aja. Ini kan pakai sudut 30. Kita sudutnya pakai 30 aja ya. Sudut 30 kan sin 30 setengah. Sin 30 ini kalau 35 0,6. 0,6 sama 0,5 beda ya. Jadi kita pakai sin 30 aja enggak apa-apa. Itu kan udah jelas di situ. Atasnya 60 berarti sininya 30 ya kan? Oke, ini untuk pembuktian rumus. Berarti TK-nya sudutnya harus pakai 30. Menyamakan ini, paham ya? Tapi ingat, kalau ada cara lain, ada soal yang lain, sudutnya tidak diketahui, hanya panjang tongkat atau panjang batang atau panjang tali, berarti pakai ini ya. Kalian cari Pitagoras yang terjadi depannya, paham? Coba, lanjutin. Leticia, dari kelompok 5 sendiri, ayo buktikan rumus praktis. Ayo, oke. Coba nanti kita koreksi bareng-bareng ya, benar nggak? Kalau benar, berat bebannya berapa? Berapa beban? 100, 110. Nah, coba. Gimana rumus praktisnya? Oke. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ini tanpa rekayasa ya. Tanpa rekayasa ternyata memang soal yang ini harus dibuktikan dengan kelompok anggota kelompok kerja. Nih, Savana ternyata udah membuktikan untuk gaya dengan tali yang menyangga ini, 250 Newton. Paham? Kelompok 5 paham? Oke. Pakai rumus praktis, 2 kali berat beban ditambah berat batang. Berat bebannya berapa? Berat bebannya 120. Berat batangnya 10. Berarti 240 tambah 10 250. Ternyata rumus praktis ini yang kalian temukan ternyata
pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Oke, boleh tinggalin pelajaran, boleh tinggalin kegiatan, tapi jangan lupa tinggalkan sholat.